Masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden Hamzah Has. Masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri yang menjabat dari tahun 2001 hingga 2004, didampingi oleh Wakil Presiden Hamzah Has. Sebelum membahas kondisi negara, penting untuk mengetahui latar belakang kedua tokoh ini. Megawati Soekarnoputri merupakan putri dari Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno. Ia adalah tokoh politik penting sejak awal reformasi dan pernah menjabat sebagai wakil presiden sebelum menjadi presiden kelima Republik Indonesia. Megawati juga mencatat sejarah sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia, yang memimpin di masa transisi yang penuh tantangan. Sementara itu, Hamzah Has merupakan tokoh politik berpengalaman dan pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Ia dipilih sebagai wakil presiden untuk mendampingi presiden dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Megawati resmi dilantik pada tanggal 23 Juli tahun 2001 melalui sidang istimewa MPR, menggantikan presiden sebelumnya. Sejak awal, pemerintahan ini dihadapkan pada tantangan besar dalam menata kembali negara. Saat pemerintahan Megawati Hamzah Has dimulai, kondisi Indonesia masih berada dalam masa pemulihan pasca krisis moneter 1998. Secara ekonomi, pertumbuhan nasional masih berada di kisaran 3 hingga 4%, yang menunjukkan bahwa ekonomi belum sepenuhnya pulih. Pengangguran dan kemiskinan masih cukup tinggi. Dari sisi politik, Indonesia mengalami ketegangan antar elit dan lembaga negara akibat pergantian kepemimpinan yang cepat di awal reformasi. Hal ini menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di bidang keamanan, masih terdapat konflik di beberapa daerah serta mulai muncul ancaman terorisme. Oleh karena itu, tantangan utama pemerintahan Megawati sejak awal adalah menjaga stabilitas nasional agar negara dapat berjalan lebih tertib. Menghadapi kondisi tersebut, Presiden Megawati menetapkan arah kebijakan yang berfokus pada stabilitas, konsolidasi, dan keberlanjutan pemerintahan. Pemerintah tidak banyak melakukan perubahan kebijakan secara drastis, melainkan melanjutkan kebijakan yang sudah ada agar roda pemerintahan berjalan normal. Di bidang ekonomi, pemerintah melanjutkan kerjasama dengan IMF sebagai upaya menjaga kestabilan keuangan negara. Salah satu program penting adalah privatisasi beberapa BUMN untuk menambah pemasukan negara. Di bidang pembangunan, pemerintah mulai meletakkan dasar pembangunan infrastruktur jangka panjang, salah satunya melalui dimulainya proyek Jembatan Suramadu. Selain itu, di bidang politik, pemerintah mempersiapkan pemilu 2004 yang dirancang sebagai pemilu presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Selama masa pemerintahan Megawati, terdapat beberapa capaian penting. Stabilitas politik nasional relatif lebih terjaga dibandingkan periode sebelumnya, sehingga pemerintahan dapat berjalan lebih tenang. Dari sisi ekonomi, pertumbuhan nasional meningkat hingga mendekati 5% pada akhir masa jabatan, dan inflasi yang sebelumnya berada di angka 2 digit berhasil ditekan menjadi 1 digit. Namun, pemerintahan ini juga menghadapi tantangan besar, terutama dalam bidang keamanan. Peristiwa bom Bali tahun 2002, yang menewaskan sekitar 200 orang, menjadi ujian berat bagi pemerintah dan berdampak besar pada keamanan nasional serta sektor pariwisata. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden Hamzah Has, sektor pendidikan juga menjadi perhatian penting dalam proses pemulihan nasional pasca reformasi. Kebijakan pendidikan pada masa ini diarahkan pada pembenahan sistem pendidikan nasional yang sebelumnya sangat terpusat. Pemerintah mulai menerapkan desentralisasi pendidikan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. Artinya, pemerintah daerah diberi kewenangan lebih besar dalam mengelola pendidikan di wilayahnya. Selain itu, pemerintah mempertahankan dan menjalankan program wajib belajar 9 tahun, yaitu pendidikan dasar hingga tingkat SMP.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dan mengurangi angka putus sekolah. Dalam bidang pendanaan, pemerintah mulai memperkuat dasar kebijakan anggaran pendidikan. Hal ini menjadi langkah awal menuju amanat konstitusi yang kemudian menetapkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Pemerintah juga mulai melakukan pembaruan kurikulum sebagai bentuk penyesuaian dengan perkembangan zaman dan kebutuhan nasional. Secara umum, kebijakan pendidikan pada masa Megawati lebih berfokus pada stabilisasi dan perbaikan sistem, bukan perubahan besar secara drastis. Masa ini menjadi tahap konsolidasi sebelum masuk ke reformasi pendidikan yang lebih luas pada periode berikutnya. Di balik capaian tersebut, pemerintahan Presiden Megawati juga menerima berbagai kritik. Kebijakan ekonomi seperti privatisasi BUMN dan kerjasama dengan IMF dianggap oleh sebagian pihak kurang berpihak pada rakyat kecil. Selain itu, gaya kepemimpinan Megawati yang cenderung tenang dan kurang komunikatif membuat pemerintah dinilai kurang dekat dengan masyarakat. Meskipun demikian, masa pemerintahan Megawati memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia. Pemerintahan ini berhasil menjaga stabilitas negara dan menyelenggarakan pemilu 2004, yang menjadi tonggak penting dalam perkembangan demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri dapat disimpulkan sebagai masa konsolidasi nasional, yang menjadi jembatan dari reformasi awal menuju era demokrasi yang lebih stabil.